Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Kita telah menyampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan apa yang harus kita penuhi dalam rangka terwujudnya tauhid dalam kehidupan kita. Sekilas telah kita sampaikan bahwa orang tidak akan dikatakan dia mentauhidkan Allah sampai dia memiliki beberapa poin atau 3 poin berikut. Yang pertama, dia mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, artinya keyakinan yang harus dia miliki, keyakinan yang benar tentang Allah, bahwa Allah satu-satunya pemilik rububiyah. Menjadikan Allah satu-satunya itulah yang dikatakan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Adapun rububiyah berkaitan dengan keyakinan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah Ta'ala. Kemudian meyakini Allah adalah sang pemilik seluruh alam semesta. Tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Ta'ala. Keyakinan bahwa Allah yang mengatur seluruh alam semesta, tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah Ta'ala. Ini adalah keyakinan kita tentang rububiyah Allah Ta'ala. Tapi keyakinan seperti ini sekali lagi belum cukup. Orang dikatakan dia telah mentauhidkan Allah. Karena berkeyakinan seperti ini, yang pertama, sesungguhnya telah menjadi fitrahnya manusia. Allah ciptakan manusia memiliki fitrah, meyakini tentang Allah, rububiyah Allah Ta'ala. Yang kedua, prakteknya iblis Allah Ta'ala, meyakini Allah Ta'ala. Demikian pula Fir'aun pun juga hati kecilnya betul-betul mengakui Allah Ta'ala. Bahkan kemudian terwujud ketika menjelang detik-detik Fir'aun sempat mengucapkan kalimat iman kepada Allah, tapi sudah terlambat. Demikian pula praktek orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, orang Arab jahiliyah, mereka juga meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mentauhidkan Allah tidak cukup hanya punya keyakinan rububiyah atau punya keyakinan rububiyah tentang Allah, belum cukup dia dianggap telah bertauhid. Dia harus mewujudkan yang kedua ini, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya, Bapak sekalian, menjadikan totalitas ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satu ibadah yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Sehingga fenomena ada orang-orang yang mereka itu meyakini tentang Allah, tapi dia musyrik. Sehingga Allah mengungkapkan ma yu'minu aruhum billahi illa wahum musyrikun. Dalam surat Yusuf
106 Allah katakan, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka itu musyrik. Jadi mereka menyangka dia telah beriman kepada Allah tapi prakteknya musyrik. Para ulama menjelaskan, mereka mengimani tentang rububiyah Allah, mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur seterusnya. Itu keyakinan mereka tentang Allah Ta'ala, dan itu sudah benar. Tetapi prakteknya ibadah dia musyrik, sehingga illa wahum musyrikun, kecuali mereka musyrik, itu musyrik dalam hal uluhiyah, dalam hal praktek-praktek kan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid uluhiyah itu artinya hamba secara totalitas mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, tidak setiap orang yang sudah beribadah kepada Allah mereka itu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maka yang dituntut bukan sekedar sudah beribadah kepada Allah, tapi tauhid uluhiyah itu yang dituntut totalitas ibadahnya hanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Seperti yang telah kita sampaikan Bapak sekalian, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini berbicara tentang ibadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berhaji, mereka ini talbiyah, mereka ini tawaf di Ka'bah. Talbiyah mereka labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak. Ini talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah tauhid campur syirik. Makanya Nabi ketika mendengar mereka talbiyah labbaika la syikara labbaika la syarikalak, qad cukup. Ini yang tauhid. Ya Allah, aku penipu, ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu. Ini tauhid. Dan itu talbiyah kita ketika kita haji atau umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah tata talbiyahnya ahli tauhid. Tapi orang musyrik menambah dengan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak, kecuali syarikat yang kau miliki Allah, yang menguasainya dan mereka tidak menguasaimu. Sehingga sesungguhnya orang musyrik pun mereka membedakan antara ilah Allah dan ilah yang mereka sembah selain Allah. Ilah Allah itu ibaratnya ya ini ilah besar yang semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, mereka itu kalau sudah kejepit salah, dirundung musibah yang sangat yaitu membahayakan mereka, saat itu mereka ingatnya hanya Allah Ta'ala, mereka yakini yang bisa menyelamatkan hanya Allah Ta'ala. Maka saat-saat seperti itu mereka murnikan doanya semata kepada Allah Ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki fa'da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka ini ketika berlayar di lautan, lalu ombak itu mengepung mereka. Wa idza ghasyau maujun kadulal, ombak itu mengepung mereka, mereka kayak mau digulung oleh ombak. Saat yang sangat genting seperti ini, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka memurnikan doanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, ini fenomena yang ada pada orang musyrikin Quraisy. Mereka punya haji, mereka berdoa kepada Allah, mereka biasa berpuasa juga, mereka biasa bernadar juga. Sehingga jangan kita sangka orang musyrikin Quraisy itu kafirnya kayak nyengampunten kayak kafirnya PKI di negeri kita. Enggak.
Mereka dikatakan kafir musyrik itu mereka punya keyakinan tentang Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka musyrik dalam perkara ibadah. Sehingga walaupun mereka meyakini tentang Allah, walaupun mereka sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka sombong, angkuh, mereka menolak dan bahkan melakukan penentangan. Bapak sekalian, kenapa mereka sudah meyakini Allah, mereka juga sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka menolak? Karena mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu tuntutannya bukan sekedar meyakini Allah, bukan sekedar sudah beribadah kepada Allah, tapi mereka tahu tuntutan kalimat ini kalau diucapkan itu harus meninggalkan semua totalitas sesuatu yang mereka sembah selain Allah, lalu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Itu yang mereka nggak mau. Maka jawaban mereka apa? Atariku alihatina li syairim majnun. Apa kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah sesembahan kami yang banyak ini harus dijadikan satu sembahan? Ini perkara yang sangat mengherankan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, Bapak sekalian, tahu bahwa mereka itu kalau mengucapkan kalimat la ilallah itu artinya harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Bapak sekalian, sekarang yang harus kita sedikit paham lagi adalah seperti apa sih orang kafir Quraisy dikatakan musyrik, menyembah selain Allah, itu seperti apa sih bentuknya? Bapak sekalian, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang musyrikin Quraisy itu menyembah selain Allah itu, yang jelas ketika mereka menyembah yang namanya Lata, Uzza, Manat dan semua yang lainnya yang mereka sembah itu, sama sekali mereka tidak pernah punya pikiran kalau yang mereka sembah itu artinya yang menciptakan kayak Allah, yang menghidupkan kayak Allah, yang memelihara alam semesta seperti Allah. Enggak. Karena keyakinan itu mereka sudah yakini itu adalah perbuatan Allah. Enggak ada selain Allah yang bisa melakukan seperti itu. Lah terus seperti apa keyakinan mereka tentang yang mereka sembah? Seperti yang diungkapkan Allah Ta'ala, walladzina tahadu min dunillahi awliya'a, walladzina tahadu min dunihi awliya'a, orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, apa yang mereka lakukan, yang mereka yakini? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidaklah menyembah sesembahan kami Lata, Uzza, Manat. Kami tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali semata-mata agar mereka ini menjadi perantara yang mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Keyakinannya apa sih kok mereka menjadikan ini sebagai perantaraan mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Ta'ala? Keyakinannya mereka ini orang soleh yang dekat dengan Allah. Yang kedua, haula syufa'auna indallah, merekalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Ta'ala. Sehingga menjadikan orang soleh yang sudah mati untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala,
mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Itu mereka tahu seperti ini, namanya menjadikan mereka sebagai ilahun, menjadi ilah. Makanya ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Karena kalau mereka mau berarti harus meninggalkan itu semua. Dan keyakinan pula haula syufa'auna indallah, mereka adalah ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Nah sekalian, jangan ngapunten, coba monggo silahkan diteliti, apa sih yang dilakukan oleh orang yang mereka ketika datang ke kuburan-kuburan orang soleh, para wali yang mereka anggap keramat. Pertanyaan pertama, ketika kita ziarah kubur, tujuannya kalau yang diajarkan Nabi napa niku? Satu, dalam rangka mengingatkan kita kepada kematian dan kampung akhirat. Aku sok yo bakal mati kayak yang dikubur itu. Yang di kuburan itu ada yang dulu raja, dulu perdana menteri, dulu ya ini panglima, dulu konglomerat, dulu artis cantik, dulu artis tampan, dulu. Sekarang jadi dipendem dalam tanah yang semuanya hanya masuk ke liang kubur 1x2, lalu diuruk dengan tanah, tinggal gundukan. Siapapun kita nanti akan masuk ke kuburan seperti itu. Sehingga dengan melihat kuburan itu, ziarah kubur itu mengingatkan kita akan mati dan kita akan masuk ke kampung akhirat. Sehingga menggerakkan kita untuk semangat beramal, mempersiapkan yakni amal-amal untuk kehidupan kita setelah mati. Sehingga ziarah kubur itu wasilah untuk mengingatkan kita pada kematian dengan melihat dengan kepala dan mata kepala kita bahwa kita akan dikubur seperti si bulan yang ada di kuburan itu. Yang Nabi sangat mensyariatkan kita banyak-banyak mengingat kematian agar kita punya semangat untuk mempersiapkan hari setelah kematian. Maka dikatakan oleh Nabi ketika menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'min aqyas, kanjeng Nabi, mukmin yang paling cerdas itu yang kayak apa sih? Kata Nabi, mukmin yang paling cerdas itu aktsaruhum lillahi, ini aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadat. Yang paling cerdas itu adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik, paling bagus persiapannya untuk hari setelah kematian dia. Ngingat mati kok cerdas, gimana toh? Bukankah ngingat mati itu membuat orang lesu, loyo, kemudian nggak bergairah, menjadi nggak semangat berprestasi? Keliru. Justru dengan kematian itu akan menjadikan dorongan besar dia untuk super berprestasi dalam kehidupannya. Karena orang yang mereka mengingat kematian, kata Imam Al-Taqa, man aktsara dzikral maut, barang siapa yang dia banyak-banyak mengingat kematian itu, satu, dia akan nasyatul ibadah, semangat beribadah, dia semangat beramal soleh, karena dia tahu bahwasanya satu-satunya yang manfaat di hadapan Allah bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan keternalan, bukan segala macamnya, tapi amal soleh yang kita lakukan di dunia. Amal soleh dengan jabatannya, amal soleh dengan kedudukannya, amal soleh dengan hartanya, amal soleh dengan ilmunya, amal soleh dengan apa yang dia lakukan. Dan dia tahu kematian datang mendadak sewaktu-waktu. Ada yang sedang joget, ndelosor mati. Ada yang sedang dansa-dansa, ndelosor mati. Ada yang sedang zina di hotel lalu mati. Dia takut kalau kemudian dia mati mendadak sedangkan dia belum siap amal, maka dia kemudian segera beramal, semangat beramal. Sehingga mengingat kematian itu justru akan membuat dia semakin membara semangatnya dia dalam beramal, cekat-cekat, segera, tidak menunda-nunda, sehingga justru akan mendorong dia berprestasi yang sebaik-baiknya dalam kehidupan.
Pertama, nasyatul ibadah, semangat beribadah. Kedua, suratul taubat, segera bertaubat. Kalau dia tergelincir, segera kembali kepada Allah. Jangan sampai dia mati dalam kondisi dia belum bertaubat kepada Allah, dan dia akan qanaah dengan kehidupan, gak rakus, sehingga betul-betul dia merasa yaitu cukup dengan pemberian Allah tentang kehidupan. Ini adalah hasil orang mereka mengingat kematian. Karena dengan begitu dia akan mulia di kampung akhirat. Maka dikatakan cerdas. Orang cerdas itu memilih yang lebih baik dibandingkan yang lebih buruk. Dia yaitu ngindani yang buruk karena dia semangat untuk mendapatkan yang lebih bagus. Itu namanya cerdas. Orang yang mereka orientasinya membangun akhirat yang super megah dan kehidupan yang kekal, itulah yang lebih cerdas dibandingkan orang yang mereka sekedar membangun yaitu dunia mereka. Dia yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi hari setelah kematian, makanya katakan orang yang paling cerdas. Sekalian, maka ziarah kubur itu ada untuk mengingatkan kita pada kematian dan kampung akhirat. Tapi nyuwun ngapunten, prakteknya orang yang mereka ziarah ke kubur-kubur para wali yang diriwangi sampai ke luar pulau, luar daerah, luar kota, ngelengke khusus ke kuburan-kuburan mereka. Keyakinannya ada yang sebatas nanti saya berdoa kepada Allah di si kuburnya mereka para wali itu bakal lebih makbul. Yang seperti ini dalam ajaran agama kita namanya wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Doa-doanya, ibadahnya masih kepada Allah, tapi dilakukan di si kuburnya orang soleh dengan keyakinan makbul, ya karena berkahnya kuburan orang soleh. Maka ini adalah wasilah pada kesyirikan. Nabi melarang. Ada lagi yang datang ke kubur itu betul-betul mereka memang minta kepada ahlul kubur. Maka banyak banget pengusaha datang ke kuburan supaya usahanya itu ndadi, supaya usahanya itu ngawawu ndadi, berkembang pesat, jualannya biar tambah laris, ordernya biar tambah melimpah ruah. Yang nyalek agar biar jadi ke kuburan, minta untuk supaya jadi, minta restu supaya nanti jadi nyaleknya itu. Justru yang dilakukan tuh minta, urusannya urusan dunia. Bahkan boleh jadi nggak ada yang datang ke situ untuk mengingatkan kematian, itu nggak ada. Keperluannya tak riwangnya atau itu harus jaluk ya aku. Nah, mereka kalau hanya ingat kematian itu cukup dengan kuburan tetangga rumah atau tetangga desa. Tapi di ngelengke itu memang ada niat khusus. Yang mau kita datang ini ada orang yang dekat dengan Allah, orang suci, yang kita kalau minta kepada mereka nanti akan diangkat hajatnya kepada Allah Ta'ala. Bahkan yang lebih ekstrem lagi, datang ke kuburan langsung sujud kepada kuburan dan minta-minta. Bahkan yang ini adalah syirkun akbar. Yang minta kepada ahlul kubur, yang sujud kepada kubur, ini perbuatannya syirkun akbar, syirik yang besar. Dan ini yang dilakukan orang-orang Quraisy itu seperti ini, menjadikan yaitu para sesembahan mereka itu wasilah untuk mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah. Maka mereka konsennya bukan kepada Allah, konsennya kepada perantara ini. Kalau dia dengan perantara beres, sudah beres. Nanti yang akan mengangkat hajat mereka adalah para perantara ini. Maka dia mintanya fokusnya kepada para perantara ini. Sekalian, ini yang diperangi oleh Nabi. Ini yang Nabi katakan ini musyrik seperti itu. Sekalian, maka mereka tahu kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha itu mereka harus meninggalkan ini semuanya, dan mereka nggak mau. Oleh karena itulah sekalian, dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi salah praktek. Kita diajarkan dari kecil bahkan la ilaha illallah, yang ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat tauhid ini adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Sehingga
kalau sudah berkeyakinan Allah itu adalah satu-satunya sang pencipta, maka itu sudah merasa bertauhid apapun perbuatan yang mereka lakukan. Mau merdukun, mau dia yaitu main jimat-jimat, mau dia ke kuburan, mau dia sajen-sajen, semua ini dianggapnya nggak ada kaitannya dengan ini penyimpangan akidah. Karena yang penting keyakinanku Allah satu-satunya sang pencipta, nggak ada yang lainnya. Kalau sudah begitu maka dia bertauhid, walaupun perbuatan dia ke kubur, minta ke kubur, kemudian dia bermain jimat-jimat, main perdukunan segala macam, itu dianggapnya tidak ada kaitannya dengan penyimpangan kalimat la ilaha illallah. Sekalian, sangat beda dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi betul-betul sangat menjaga tauhid, sehingga banyak wasilah-wasilah syirik yang dilarang oleh Nabi dijaga betul agar tauhid kita tidak yaitu terjerumus dalam perbuatan yaitu kesyirikan. Sekalian, tauhid inilah yang menjadi inti dakwah semua para nabi dan rasul, dan kalimat la ilaha illallah inilah yang menjadi wahyu paten semua nabi dan rasul. Nabi dan Rasul yang datang ke tengah-tengah manusia itu syariatnya bisa berbeda sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan kepada mereka, tetapi akidah mereka, tauhid mereka satu. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, maka semua nabi yang Allah utus membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa kata Allah tentang wahyu kalimat ini? Wa ma arsalna min rasulin min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus sebelum engkau ya Muhammad, yang kami utus sebelum engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, sama dengan la ilaha illallah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Sekalian, ini yang menjadi wahyu paten setiap nabi dan rasul pasti mendapatkan wahyu ini, dan menjadikan ini dakwah yang utama dan pertama kepada setiap kaumnya. Dan nyuwun ngapunten, poros permusuhan yang terjadi antara orang-orang musyrik, gembong-gembong musyrikin dengan Nabi itu porosnya di sini, yaitu poros permusuhannya memusuhi dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Sekalian, Nabiullah Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya niku 950 tahun. Yang diajakkan ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin khairuh, wa iqamku, mari kita hanya menyembah Allah yang tidak ada sembahan lain bagi kalian kecuali Allah. Itu Nabiullah Nuh mendakwahkan kalimat ini bertahan sampai 950 tahun dengan permusuhan yang sangat dahsyat. Nabiullah Nuh dakwahnya lailan wa naharan, malam dan siang, siran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, tarhiban wa tarhib, memberikan motivasi dan memberikan ancaman-ancaman. All-out, mendakwahkan kalimat ini all-out, dan kaumnya pun juga kemudian sigap bergerak untuk bagaimana menjadikan umat kaumnya ini bertahan di atas kesyirikannya. Ketika Nabi lalu mendakwahkan kalimat ini, apa reaksi mereka? Bagaimana? La tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Kata para gembong-gembong, setiap pemimpin masyarakat yang menentang ada gembong penggeraknya, ada pemimpinnya. Berkata para gembong-gembong pemimpin syirik itu, wahai kaum,
Bertahanlah di atas keyakinan kalian, pertahankan sembahan-sembahan kalian, jangan kalian biarkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron. Itu agitasi untuk mereka itu betul-betul tetap bertahan di atas kesyirikan mereka. Dan setiap zaman akan ada model yang seperti ini. Ada model Nabi Nuh mendakwahkan tauhid, ada model yang mereka itu penentang keras terhadap tauhid, penghidup budaya syirik, yang mereka merasa terancam dengan dakwah tauhid yang disampaikan Nabiullah Nuh, sehingga sampai Nabiullah Nuh merasa sudah jalan buntu, nggak ada lagi bisa mengembangkan dakwah, karena kondisinya itu wala yalidu illa jiran kafara, tidaklah mereka itu melahirkan anak kecuali anak ini sudah dikader dari kecil, tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang fajir kafir, menjadi penentang dakwah Nabiullah Nuh yang diserukan pada mereka. Permusuhan mereka sangat sengit, dan itu semata-mata karena permusuhan dengan hakikat dakwah tauhid. Nabiullah Ibrahim, sekalian, dakwah kepada sang ayah, dakwah kepada sang raja, dakwah kepada masyarakatnya, dan semuanya berkaitan dengan tauhid. Ayahnya sampai mengusir Nabiullah Ibrahim, ibaratnya kalau orang Jawa kehilangan endok siji ora apa-apa, sehingga diusir anaknya ketika mendakwahkan tauhid. Kemudian oleh kaumnya Ibrahim juga dicari dan diburu. Setelah dianggap Ibrahim melecehkan sesembahan-sembahan mereka, yang Ibrahim ingin membuat mereka itu melek bahwa yang mereka lakukan itu adalah tidak masuk akal, bertentangan dengan fitrah, dan itu adalah keburukan syirik yang tidak ada ini alasan yang membenarkannya. Demikian pula dialog Ibrahim dengan sang raja, sampai akhirnya Ibrahim harus diputuskan eksekusi, bakar hidup-hidup. Semua orang disuruh mengumpulkan kayu bakar, sampai saking gedenya kayu bakar yang mereka kumpulkan, Ibrahim harus dilempar dengan manjani, alat pelempar dari jarak jauh, karena saking besarnya perapian yang mereka siapkan. Ini juga semata-mata karena perseteruannya berkaitan dengan masalah tauhid. Nabiullah Musa dengan Fir'aun, mantan ayah angkatnya, semata-mata permusuhannya juga adalah karena tauhid, bukan karena terusik hartanya, bukan karena terusik yaitu kekuasaannya, tapi karena tauhid. Nabi Musa menyerukan para Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian terjadi kisah bagaimana Fir'aun ingin memberangus dakwah Nabiullah Musa, mengumpulkan tukang sihir, kemudian ternyata mukjizat Musa menelan semua sihirnya tukang sihir. Bahkan tukang sihirnya itu justru balik beriman kepada Nabiullah Musa. Betapa berangnya Fir'aun, maka Musa akhirnya jadi burannya Fir'aun, sampai kejar terus, dan tukang sihirnya pun diancam untuk dibunuh dengan cara salib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Tapi tukang sihir nggak peduli lagi dengan ancaman Fir'aun. Yang kisah tentang Musa dan Fir'aun telah kita ketahui semuanya. Dan itu poros permusuhannya adalah berkaitan dengan tauhid. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling jelas sejarahnya di depan mata kita. Beliau 13 tahun mendakwahkan akidah dan tauhid dengan segala permusuhan yang dihadapi dari orang-orang Quraisy, yang sehingga hampir tidak ada tempat lagi yang bisa untuk mengembangkan dakwah. Sampai Nabi mengarahkan para sahabat hijrah ke Ethiopia, karena di sana lebih bisa nyaman beribadah. Ini hijrah yang pertama. Sampai kemudian hijrah yang kedua, hijrah ke Madinah. Setelah siap di Madinah, orang-orang yang menolong dan di Mekah sudah nggak ada lagi tempat yang layak untuk bisa berdakwah. Maka Nabi pun kemudian para sahabat hijrah ke Madinah dengan segala risikonya. Tahu-tahu satu keluarga hilang ke Madinah. Tahu-tahu saudara-saudara mereka nggak ada lagi di Mekah, sudah ke Madinah. Nabi pun
dan Abu Bakar menjadi orang terakhir yang meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya lebih ke Madinah ini bukan membuat orang kafir lega, alhamdulillah wis do lunga kabeh, enggak, bahkan mereka semakin terancam. Karena hijrah Nabi ke Madinah bukan artinya sekedar sudah dapat tempat nyaman, sudah legowo, sudah enak-enak, tapi bagi orang Quraisy ini ancaman nanti bisa menaklukkan lagi Mekah. Maka orang Quraisy membangun permusuhan terus walaupun sudah hilang para sahabat pindah ke Madinah. Maka ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, ada perang-perang yang lainnya. Yang numpes Nabi dan para sahabat, mereka nggak ingin melihat ada tauhid yang masih bergerak di muka bumi. Dan Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka permusuhan panjang orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi semuanya berkaitan dengan dakwah tauhid. Bukan karena ancaman kekuasaan, bukan ancaman karena harta mereka, bahkan mereka tawarkan, Muhammad, pengen apa sih kami itu dengan dakwah itu? Pengen jadi wong sugih, tak kumpulkan bondonya Quraisy biar kamu jadi orang paling sugih blegedu sak Quraisy, paling sugih dewe. Kalau kamu pengen jabatan, tak angkat jadi Mekah satu, kami aklamasi akan taat kepada kamu. Kalau kamu pengen perempuan, tak golekkan perempuan yang paling kamu sukai yang mana. Tawarkan semuanya untuk Nabi. Tapi syaratnya harus meninggalkan dakwah tauhid. Jangan lagi dakwah tauhid. Wes kepena aja, leren aja, kemudian silakan jadi pejabat atau jadi ini orang kaya raya menikmati apa yang fasilitas yang ada. Kata Nabi kepada mereka, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra la atruku." Seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, dalam rangka supaya aku meninggalkan dakwah tauhid ini, oh tidak akan pernah aku tinggalkan dakwah tauhid sampai Allah memenangkan dakwahku atau Allah menghancurkan dengan dakwahku ini. Masih lihat, sehingga perseteruan hebat antara mereka dengan Nabi itu letaknya pada ini dakwah tauhid, ada pada urusan tauhid ini, tauhid uluhiyah. Supaya karena misi terbesar Nabi diutus Allah adalah untuk mewujudkan tauhid dan menyingkirkan ini segala macam kesyirikan. Nabi, mas kalian, walaupun beliau telah sampai di Madinah dan sudah settle, kekuasaan Madinah sudah mapan, pendukungnya Masya Allah sudah sangat mapan, Nabi tidak pernah meninggalkan urusan dakwah tauhid. Ketika Nabi sudah di Madinah, didengar di Yaman ada berhala namanya Dzul Khulasah yang orang masih menyembah berhala itu membuat Nabi sangat gelisah. Maka dipanggil Jarir bin Abdillah. Kata Nabi, ala turihuni andil khulasah. Jarir, mau enggak engkau menenangkan hatiku dengan keberadaan khulasah? Nabi hatinya enggak pernah tenang ketika mendengar ini masih ada kesyirikan yang yaitu yang terjadi di berbagai tempat. Akhirnya Nabi mengutus pasukan Jarir bin Abdillah dengan pasukannya 150-an pasukan berkuda berangkat untuk misi menghancurkan Dzul Khulasah. Singkat cerita, sukses. Maka utusan pasukan ini pun mengabarkan kepada Nabi, laporan kepada Nabi bahwa tugas telah beres. Betapa sangat legonya Nabi sampai Nabi doakan utusan ini sampai 5 kali. Nabi bisa mendoakan 3 kali sampai 5 kali. Tentang legonya yang sangat luar biasa. Sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah diantaranya kepada kita-kita yang telah para dai, para ustadz, para mubalik yang berdakwah mengajar kepada manusia. Pertama, apa sih yang membuat gelisah hati kita itu? Yang membuat gelisah hati kita itu apakah karena masih syirik ada di mana-mana sehingga kita gelisah? Atau bahkan banyak orang yang mereka hatinya itu tenang, ayem, tentrem,
nggak ada kegelisahan. Padahal syirik itu di kampung sampingnya, di kuburan sampingnya, di tempat ya ini wilayahnya. Tapi kalau urusan Masya Allah nyuwun ngapunten, urusan jabatan all out, dikerahkan semua kekuatan, masa, harta, pikiran, kemudian ide-ide, semuanya dikerahkan untuk mendapatkan kursi jabatan. Nggak apa-apa, duduk di kursi jabatan nggak apa-apa, tapi yang penting itu kegelisahan tadi itu mana yang betul-betul membuat dia gelisah. Yang kedua, ketika Nabi lega dengan dihancurkannya syirik tadi, di mana letak kelegaan kita? Kadang-kadang kita itu justru mendengar dakwah tauhid itu sengit banget, sengit banget. Dianggapnya bahwa dakwah tauhid justru pemecah belah umat, gelisah banget, sangat benci banget, nggak legowo, nggak legowo. Sekalian beda dengan Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita nyuwun ngapunten memang punya semangat, mari kita dirikan khalifah, kita dirikan kekuasaan. Itu syarat utamanya kata Allah, ya budunani la syiriku nabi sya'an, hanya mentauhidkan aku dan tidak menyekutukan aku, akan berikan khilafahan, keamanan, kekuasaan, seterusnya. Ini dulu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.